Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Aku ucapkan terima kasih yang sudah support channel ini dan yang udah menonton setia channel ini. Dan bagi siapa yang masih baru menemuin channel ini, aku mohon bantulah subscribe dan bantulah like, komen, dan aktifin loncengnya dan share ke semua grup medsos kalian. Dan ini aku mau menyampaikan, semoga bermanfaat apa yang ku sampaikan bagi saudara-saudaraku dimanapun berada. Kita hidup ini untuk saling membutuhkan, saling tolong menolong, saling hormat menghormati. Dan aku ini minta maaf kalau ada perkataanku yang salah. Dari pertama aku buat konten ceramah, dan bagi siapa yang perkiranya perkataanku salah, mohon di komen. Biar aku bisa bisa perbaikin perkataanku yang salah. Jadi aku ini sekarang mau ngingatin ke semua saudara-saudaraku. Tiap hari aku ngingatin supaya saudara-saudaraku bisa sadar tanpa capek. Karena itu aku mau menyadari dari rela ikhlas aku ini mau ngingetin, bukan separuh tapi sepenuh hati. Dan aku ingatin sekali lagi, ingatlah kematian kita. Kapan kita mati, kapan kita hidup, kapan mati di mana, kubur di mana, waktu apa kita mati. Dan jagalah 5 sholat wajib kita, jangan sampai ketinggalan, karena sholat itu akan membuat kita selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholatnya udah baik, karena perjuangan ini kalau tanpa doa percuma. Sumpamanya ya, orang mau makan, mau beli rokok, mau beli baju, mau beli apapun, dia cuman berdoa tapi tanpa perjuangan, tanpa bekerja, ya nggak bisa.
cuman doa terus sama Allah, tapi dia nggak mau bekerja, nggak mau berusaha, ya nggak bisa. Mau makan enak, mau ngerokok enak, tapi nggak kerja. Doa terus. Maka sebaliknya itu ya, kerja tanpa doa konyol juga. Kerja terus semuanya, kerja ini tapi lupa waktu. Contohnya kerja semuanya, kerja di laut jadi nelayan, kerja petani di sawah, kerja kantor, tapi nggak bisa ngatur waktunya sholat kerja terus. Emang kerja itu buat cari nafkah bagi keluarganya, tapi harus harus bisa jaga waktu agar kita seimbang hidup ini. Dan bagi yang suka hutang, aku mohon bayarlah hutang sebelum kita mati. Kita ini bakalan kembali ke rahmat Allah. Kita dari tanah kembali ke tanah. Dan kita ini ya harus saling menghormati rukun sama keluarga, biar kita senantiasa hidup di dunia ini. Dan bagi orang yang kaya ya harus ingat sama yang miskin, harus tolong sama si miskin, bantu anak yatim. Karena orang kaya itu pertama kalinya ya kayak orang miskin itu ya kerja keras. Jadi yang miskin jangan iri sama yang kaya, soalnya yang kaya itu kerja keras untuk punya harta banyak, ya kerja keras lah, tapi jangan kerja itu kan ada itu tanpa kerja kita kaya, kan ada itu kalau orang ingin kaya tapi tanpa bekerja itu ada. Contohnya kan ada ini zaman sekarang ini ada kan, ada uang tuh pergi sama dukun ya, pergi sama dukun. Uang itu kalau mana aku punya, umpamanya ada orang ya pergi ke dukun bawa uang 100, nanti uang 100 ini kalau dibuat beli apa, beli rokok semuanya, nanti kembaliannya itu ikut semua. Ada lagi juga nih tuyul itu ya orangnya tidur terus tuyulnya berjalan,
pergi ke rumahnya orang curi uang. Nah itu nggak boleh, karena itu uang haram. Jadi begini, kalau pengen kaya kita harus bekerja dan disertai doa biar kita seimbang, bekerja terus berdoa, nah, supaya seimbang lah. Ya siapa tahu sambil kerja tiap hari berdoa kan, kalau Allah menghendaki dikabulkan sama Allah kan cepat sukses ya. Tapi ya jangan anggapan gini, aku udah kerja ini kerja itu, aku setiap hari berdoa tapi masih belum sukses. Nah, jangan gitu, nanti kalau nggak sukses sholat kita berhenti, kerja terus. Gak usah, kita ya bekerja perjuangan tanpa doa kita konyol, dapat yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, kita berdoa tanpa perjuangan tanpa kerja kita konyol, karena kita berdoa tanpa bekerja itu tidak bakalan sukses. Dan hidup ini di dunia ini, mohon carilah pesangon untuk kita pulang ke rahmat Allah. Berbuatlah kebaikan, jauhilah keburukan agar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Kalau kita udah bisa ngatur waktu itu, insya Allah kita bisa selamat. Dan kalau bisa ya, tiap kita melangkah itu di dalam hati sebutlah nama Allah agar kita sewaktu-waktu kita ingat sama Allah, karena Allah itu yang menciptakan kita sama dunia ini. Jadi kita harus ingat kapan saja sama Allah, dan kita harus ikutin apa yang dilarang Allah, apa yang diperintah Allah itu harus kita ikuti. Kita harus jauhin keburukan, pekerjaan perburukan, terus kita harus kerjakan kebajikan. Insya Allah kalau udah bisa itu bahkan ahli surga. Tapi ya seumpamanya ada pengemis pergi ke rumah kalian, pergi ke rumah saudaraku sekalian dimanapun berada, kalau agak muda itu, kalau masih mampu untuk bekerja ya dikasih ya nggak apa-apa, yang dikasih nggak apa-apa. Tapi kalau pengemis itu udah tua, udah kayaknya nggak mampu untuk bekerja itu ya, kalau ada dikasih. Kadang kalau hari Jumat itu ya, kalau ya kita untung orang pengemis itu bisa
pengemis itu bisa malaikat. Dulu ada cerita orang itu miskin itu, orang itu miskin, enggak, kalau dia mau buat makan sehari-harinya itu susah. Terus ada hari Jumat ada pengemis datang ke rumahnya, udah tua itu pengemis itu. Terus sama si miskin itu ya dikasih, tapi orang miskin itu nggak sadar kalau pengemis itu malaikat. Dikasih, nah, terus orang miskinnya orang pengemis itu ngomong gitu, mudah-mudahan bisa naik haji ke Baitullah dan dikasih rezeki yang halal. Terus orang itu pulang ya, baliklah. Terus si miskin itu ya nggak sadar kalau itu malaikat pengemis itu. Sekejap sebentar itu udah hilang. Nah, baru orang miskin itu barulah sadar kalau itu malaikat. Terus nggak kelamaan itu ya, nggak lama dari itu dia dapat rezeki ya, dikasih orang ada pekerjaan, dikasih orang pekerjaan, kerja ini dalam 1 tahun itu bisa naik haji. Dan bagi yang penjual kaki lima ya, janganlah ambil keuntungan yang banyak, ambillah keuntungan sedikit asal kita lancar. Walaupun kita ambil keuntungan banyak tapi nggak lancar ya, ini mau pilih yang mana? Apa pilih ambil keuntungan banyak, ambil keuntungan sedikit, tapi keuntungan yang banyak itu nggak lancar, keuntungan yang sedikit banyak lancar. Soalnya kalau keuntungan banyak itu ya, pertamanya orang beli harga sekian, terus yang mau ambil keuntungan itu harga sekian, keuntungan kecil ini harganya sekian, nggak bakal itu orang beli. Misalnya si A ya, harganya rokok lah Samsu sebenarnya harganya 25, terus yang si B harganya 24.000 seumpamanya. Nah, ini kalau mau beli rokok ini masih mikir, walaupun kita cuman 1.000, sisa 1.000, tapi orang pasti beli orang yang murah. Kalau yang mahal itu ya nggak bakal dibeli lagi. Jadilah pedagang kaki lima yang jujur. Nah, ada lagi nih ya, orang jual pulsa kan di counter itu kalau beli token listrik ya, kalau 50, 53, tapi ada orang itu kok soalin masih tahu orang ini itu, tapi pekerjaan sendiri itu nggak baik. Nggak baiknya gimana? Kalau beli pulsa ya, beli token listrik,
Kalau 50 harus bayar 55. Nah, itu kalau apa? Kalau counter tuh ya, kan aku pernah jualan pulsa juga. Kalau dijual apa? Kalau dijual 50, dijual 53, udah dapat 2.800. Apalagi yang dijual 55 udah dapat 4.800. Jadilah itu yang kayak yang soalim ngasih tahu orang ini tuh, tapi hati sendiri gak baik. Dan aku yang ingatin kalau orang itu soalim jangan dipercaya dulu. Soalnya soalim tuh apa, kadang-kadang hatinya baik. Iya, aku nggak bisa membaca hati orang lain, aku nggak bisa, tapi ini aku kenyataan. Pokoknya itu kalau beli token ya, token 50 harus bayar 55. Terus bayar listrik itu ya, bayar listrik yang biasa itu prabayar. Itu enggak kan, biasanya kan kalau beli listrik pasti ada catatan itu. Dari kontennya ada catatan uang sekian itu. Tapi itu cuman ada tulisan aja. Ini naik sekian. Itu kan orang yang nggak tahu kena berapa tiap bulannya. Tapi ya udah dulu ya, tugasnya udah panjang. Aku mohon maaf kalau ada perkataanku yang salah. Tolong di komentar di kolom komen. Dan aku mohon bantuan yang udah nyupport aku, ucapkan terima kasih. Yang belum baru jumpa channel ini, aku mohon bantulah subscribe agar aku semangat lagi bikin konten. Bantulah, bantu share ke semua kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.